Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan tahun 2019. Di sini anggota kami yang pertama ada Fatika Yuliningrum, kemudian ada Rido Adriano, kemudian ada Viviatri Anuntias, lalu ada Yunta Dias, kemudian yang terakhir ada Ari Maivin Saragi. Nah, di sini kami akan melakukan pembuatan video mengenai penentuan lokasi strategis pembangunan cottage menggunakan sistem informasi geografi di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Oke, baiklah. Selanjutnya dapat kita lihat ya teman-teman bahwa Desa Kepuharjo merupakan desa yang berada di dalam poligon garis merah ini. Jadi, Desa Kepuharjo itu sendiri terdiri dari beberapa dusun. Yang pertama itu ada Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, Dusun Petung, Dusun Kopeng, Dusun Manggong, Dusun Batur, Dusun Pager Jurang, dan yang terakhir ada Dusun Kepuh. Nah, jadi sektor pariwisata yang ada di Desa Kepuharjo sendiri ini berkembang pesat setelah terjadinya erupsi Merapi tahun 2010. Pariwisata menjadi salah satu sektor penting yang menjadi prioritas pembangunan di Indonesia, khususnya di Desa Kepuharjo ini. Nah, dengan berkembangnya sektor pariwisata yang ada di Desa Kepuharjo ini, mendorong kami untuk melakukan penelitian mengenai penentuan lokasi strategis dalam pembangunan cottage, seperti itu ya teman-teman. Namun, sebelumnya perlu kita ketahui dulu ya teman-teman, apa sih itu cottage? Jadi, menurut pendapat ahli yang bernama Downing A. Jackson, cottage sendiri itu merupakan tempat tinggal dalam ukuran kecil untuk ditempati oleh keluarga, dan sebagian besar cottage itu umumnya tidak ditempati oleh masyarakat bawah, namun ditempati oleh masyarakat pekerja. Nah, orang yang berwisata yang ingin merubah citra dalam industri pariwisata juga menempati cottage ini ya teman-teman. Nah, dalam melakukan analisis lokasi strategis pembangunan cottage ini, kami menggunakan metode yang pertama ada metode overlay, kemudian ada metode buffering, kemudian yang ketiga ada network analysis. Nah, perlu diketahui yang pertama itu overlay itu apa sih? Jadi overlay itu sendiri merupakan analisis spasial yang mengkombinasikan dua tematik masukannya. Nah, secara umum teknis mengenai analisis ini terbagi ke dalam format data, raster, dan vektor. Lalu yang kedua ada buffering. Jadi, buffering ini sendiri dilakukan dengan cara mengetahui jarak lokasi pembuatan cottage terhadap aliran sungai yang berpotensi mengalirkan lahar panas dan lahar dingin dari puncak Gunung Merapi. Kemudian yang tiga ada network analysis. Jadi, network analysis sendiri merupakan sistem linear yang terkait dengan atribut aliran suatu objek. Network analysis secara umum adalah pemodelan transportasi mikroskopis untuk melihat hubungan antara objek yang dihubungkan oleh jaringan transportasi. Dalam metode ini dilakukan analisis jaringan terhadap jarak badan air, jarak objek wisata, jarak fasilitas kesehatan, dan jarak jaringan jalan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan data menggunakan aplikasi ArcGIS yang kami gunakan untuk analisis pada proyek kami. Langsung saja, langkah pertama adalah menginput data, di mana kami akan menginput data save file dari Kabupaten Sleman. Di sini kami akan menggunakan beberapa save file seperti administrasi desa, kemudian jalan, lalu ada pemerintahan, pemukiman, rumah sakit, sarana ibadah, dan juga sungai. Kita add datanya. Ya, ini adalah seluruh data di Kabupaten Sleman. Tentu kami tidak akan menggunakan seluruh data ini karena yang ingin kami pakai hanyalah data untuk wilayah kajian atau wilayah penelitian di Kepuharjo. Sebab itu kita akan select by attribute. Kita di sini pilih yang administrasi desa, kodenya yang namod, kita double klik, terus sama dengan get unique value, dan kita pilih yang Kepuharjo, kita double klik, kita klik OK. Ya, ini sudah ada Kepuharjo. Kemudian kita klik kanan di administrasi desa, selanjutnya data dan ekspor data. Kemudian kita berikan di sini misal administrasi Kepuharjo. Kita klik yes. Ya, ini sudah ada save file administrasi Kepuharjo-nya. Jadi ini bisa kita remove terlebih dahulu. Ya, ini kita sesuaikan dahulu proyeksinya.
kita input administrasi Kepuharjo. Kita simpan. Kemudian koordinat sistemnya kita akan pakai project ATM 1984 yang shorten yang 49S. Kemudian kita klik OK dan kita klik OK. Kita lihat propertiesnya. Ya, masih 1984 ya. Ayo, oke, sudah berhasil. Kita lihat kembali. Ya, sudah berhasil. Kita klik OK. Selanjutnya, setelah ini berhasil, ini bisa kita remove. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan clip, dimana clip ini berfungsi untuk menseleksi data sesuai dengan wilayah kajian saja. Jadi untuk pemerintahan, rumah sakit, sarana ibadah, jalan, sungai itu nanti hanya akan ada untuk wilayah si Kepuharjonya sendiri untuk menyesuaikan sesuai dengan wilayah kajian atau wilayah penelitiannya. Caranya adalah dengan melakukan geoprocessing. Kemudian ada clip. Input feature-nya misal mau menggunakan jalan. Terus kita akan klik di administrasi Kepuharjonya. Kita save. Misal di sini namanya jalan. Dan kita save. Kita klik OK. Ya, dan proses klip berhasil. Jadi jalannya itu hanya akan terlihat di akan ada yang terinput tuh yang hanya untuk di wilayah Kepuharjonya. Baiklah, saya akan langsung mempercepat saja karena kelompok kami sudah melakukan klip untuk setiap unsur yang akan dianalisis. Ya, baiklah, ini teman-teman data hasil klip untuk wilayah Kepuharjo. Jadi sudah ada sarana ibadah, rumah sakit, pemerintahan, sungai, jalan, sungai poligon atau sungai besar yang ada di sebelah sini, pemukiman, dan juga kelas lereng. Baik, sesuai analisis pada penelitian kami akan melakukan teknik analisis yang pertama adalah overlay yang intersect, di mana kami akan melakukan intersect antara pemukiman dengan kelas lereng yang datar. Jadi kelas lerengnya akan kita ambil yang datar saja karena kelas lereng yang datar lah yang kami sarankan untuk dibangun cottage. Kita di simbologi kelas lereng itu adalah yang bernilai 1, jadi kita input yang bernilai 1 saja. Kita klik apply dan kita klik OK. Ini bisa kita off kan terlebih dahulu. Nah, jadi pemukiman. Ya, jadi pemukiman itu yang berwarna oranye dan yang kelas lereng mungkin bisa kita buat berwarna hijau. Ya, jadi ini adalah hasil tumpang tindihnya yang sebentar lagi akan kita lakukan intersect. Caranya adalah dengan melakukan geoprocessing, kemudian intersect, lalu kita input datanya, kelas lereng dan pemukiman. Kemudian nanti ini kita save, dimana teman-teman ini save hasil dari intersectnya. Ya, ini adalah hasil intersect yang kami sudah lakukan di wilayah Kepuharjo antara kelas lereng datar dengan si pemukiman. Jadi kami akan menganalisis wilayah-wilayah yang di luar wilayah yang berwarna pink yang hasil intersect. Artinya ini adalah wilayah dengan kelas lereng datar tapi sudah digunakan sebagai pemukiman. Nanti kami akan membangun cottage, menyarankan untuk membangun cottage itu di wilayah dengan kelas lereng datar tapi belum dipakai sebagai pemukiman. Sebelumnya saya akan meng-add wilayah atau poin-poin titik-titik dari tempat wisata di Kepuharjo untuk memudahkan kita menentukan wilayah yang akan dibangun sebuah cottage. Ya, jadi inilah dia teman-teman tempat wisata yang ada di sekitaran wilayah kajian di Kepuharjo, dan kami akan melakukan analisis berikutnya hanya ada di sekitaran wilayah wisata ini untuk pembangunan strategis cottage-nya. Selanjutnya kita akan input, kita akan aktifkan kembali yaitu daerah sungai dan juga jalan.
Jadi kita akan melakukan buffering, di mana buffer akan berguna untuk melihat cakupan wilayah sebuah zona yang disarankan untuk pembangunan cottage. Jadi untuk melakukan buffernya, kita akan lakukan bukan hanya ini saja, tapi kita juga akan melakukan buffer terhadap wilayah ini, tempat wisatanya. Jadi kita akan melakukan untuk tempat wisata buffernya itu 250 meter, untuk jalan itu 100 meter, dan untuk sungai itu 15 meter. Caranya adalah melakukan dengan geoprocessing, kemudian buffer, kita input misalnya kita akan pakai sungai, dan ya ini buffernya sudah berhasil. Dan itu akan kita lakukan juga untuk jalan dengan 100 meter dan tempat wisata sebesar 250 meter. Baik, ini adalah proses hasil buffering yang sudah kami lakukan. Jadi buffer untuk sungai itu 15 meter, artinya kami tidak menyarankan untuk membangun cottage di area buffer yang 15 meter dari wilayah sungai. Kemudian untuk jalan, kami menyarankan pembangunan cottage itu tidak jauh dari jalan besar, yaitu 100 meter. Artinya jika dia di luar 100 meter, maka dia tidak dapat dipakai ataupun tidak disarankan untuk dibangun cottage. Kemudian yang terakhir itu adalah buffer dari si wilayah pariwisatanya, itu sebesar 250 meter, supaya akses jalan, jangkauan jaraknya dari cottage menuju objek wisata juga tidak terlalu jauh. Dari hasil ini kita dapat melakukan digitasi untuk wilayah yang direkomendasikan sebagai cottage dengan beberapa pertimbangan, seperti wilayah yang lebih luas, berada sesuai dengan kriteria, baik itu kriteria buffering maupun kriteria dari hasil intersect. Kita akan lakukan digitasi. Kita buka katalog terlebih dahulu di project praktikum, kita buat new, terus kita buat new save file. Misal kita akan buat rekomendasi cottage, kemudian kita pilih polygon, kita sesuaikan proyeksinya 9S, terus kita klik OK, dan ya ini rekomendasi cottage. Saat kita buat warna yang cerah kuning misalnya. Oke. Terus setelah itu kita akan klik kanan di sini, lalu edit feature, start editing, rekomendasi cottage, continue, lalu kita create feature, kita pilih yang rekomendasi cottage, lalu polygon. Ya ini kita akan digitasi wilayah yang sesuai dengan kriteria yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, jadi ini adalah hasil digitasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wilayah yang kami rekomendasikan untuk pembangunan cottage. Kita akan beri label terlebih dahulu. Oke, dan ya ini adalah wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berdasarkan analisis kami akan menyarankan untuk menggunakan wilayah 4 dan wilayah 5 untuk kita lakukan network analysis sebagai sampel. Tapi untuk rekomendasinya sendiri, kami mau rekomendasi ke 8 wilayah ini untuk dapat dibangun atau dijadikan sebuah cottage. Dan untuk network analysis kami mengambil sampel untuk wilayah 4 dan wilayah 5 karena letaknya menurut kami yang lebih strategis. Ini untuk analisis buffering bisa kita nonaktifkan dulu. Ya, jadi kita akan add sarana ibadah, rumah sakit, pemerintahan. Baik, kita akan melakukan network analysis. Tapi sebelumnya kita akan input juga untuk di Kabupaten Sleman. Kita akan input pemerintahan lagi dan juga jalan di Kabupaten Sleman ya. Karena kita akan melakukan network analysis. Untuk tambahan juga kita akan tambahkan titik kumpul. Ya, ini titik kumpul Desa Kebuharjo sebagai tambahan network analysis. Baik, kita akan lakukan.
network analyze-nya. Oke, setelah itu kita klik new dan kita import multiple-nya dengan jalan yang ada di Sleman. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masukkan network datasetnya. Ya, ini sudah. Jadi kita akan melakukan network analyze. Kita pilih network analyze new route. Ya, ini new route-nya sudah. Selanjutnya kita gambar rutenya. Ya, misal dari wilayah 4 terlebih dahulu. Kemudian ini tempat ibadah. Kemudian kita turun ke bawah, ini juga ada tempat ibadah. Kemudian kita bisa langsung ke sini, misal ke rumah sakit ataupun ke titik kumpul desa Kepuharjo. Untuk wilayah kantor pemerintahan di Cangkringan, setelah selesai semuanya, kita bisa membuat solve, dan ya, ini adalah rutenya. Ataupun kalau mau kita buat untuk yang wilayah 5, sebenarnya sama saja karena ini jalurnya mulai dari sini itu adalah jalur yang sama, tapi tidak apa-apa, kita misal buat new route lagi untuk rute kedua. Misal ini kita nantikan, ini untuk yang jalur nomor 4, ini yang jalur ini jalur yang kedua dari si nomor yang dari tempat wilayah nomor 5 yang kami rekomendasikan. Kemudian ini untuk yang wilayah 4, dan ini yang wilayah 5. Jadi itu untuk network analyze. Kita bisa matikan misalnya ini, ataupun jalan. Ya, jadi sekian hasil pengolahan data yang kami gunakan melalui ArcGIS atau ArcMap untuk proyek kami, dan akan dilanjutkan untuk layouting peta. Selanjutnya kita akan melakukan layout pada peta. Di sini layout dilakukan agar nanti informasi yang ada pada peta dapat mudah dimengerti, dan selain itu layout juga dilakukan biar memperindah petanya. Nah, di sini kita terlebih dahulu kita akan mengatur ukuran petanya. Kita klik file, kemudian kita pilih pick and print setup. Nah, pada bagian paper size-nya kita buat 4, dan untuk orientasinya kita buat landscape. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan mengatur besar kecilnya petanya. Di sini bisa kita geser-geser ya petanya, dan bisa kita atur untuk besar dari petanya. Di sini juga jangan lupa kita siapkan lah tempat yang kosong di bagian kanan untuk nanti tempat judul dan unsur-unsur peta lainnya. Selanjutnya kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, di sini kita akan membuat grid, kita pilih new grid. Nah, di sini untuk intervalnya kita buat 1 menit 30 detik. Kita next, kita oke kan, dan kita apply. Nah, nanti di sini udah ada gridnya ya, udah ada koordinatnya juga. Namun di sini koordinatnya itu masih lurus gitu, jadi membuang-buang tempat. Maka dari itu kita akan membuatnya menjadi miring biar nanti sesuai dan enggak boros tempat. Kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih properties. Nah, di sini kita pilih style, di sini kita pilih yang nomor 2, kemudian kita terlebih dahulu pergi ke bagian propertiesnya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul bagian reference system.
Nah, pada bagian interval ini terlebih dahulu kita ubah, kita buat jadi 1 menit 30 detik karena di awal tadi kita pakai 1 menit 30 detik. Kemudian kita ke bagian lines. Nah, pada bagian display properties ini kita akan menentukan bentuk dari gridnya. Sini kita pilih nomor 2 di mana simbol gridnya itu tanda plus. Kemudian labels. Di sini simbol-simbolnya kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Jika sudah, tinggal kita oke dan kita apply. Nah, nanti akan ada perubahannya di mana angka koordinatnya itu posisinya udah berubah dan untuk gridnya juga udah berubah, jadi nggak terlalu banyak garis-garis. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat garis tepi atau membuat bingkai dari peta kita. Nah, di sini kita bisa menggunakan bantuan dari pengukur yang ada di atas dan di kiri. Nah, fungsi pengukur ini nanti biar petanya itu lebih rapi gitu. Jadi bisa kita tentukan dulu untuk posisi garis tepinya nanti mau di mana, bisa kita ukur menggunakan pengukur yang ada di kiri dan yang di atas. Oke, kemudian kita klik rectangle-nya, yang dimana nanti rectangle ini kita gunakan untuk membuat garis tepinya. Kita klik, kemudian kita tarik dari ujung kiri atas sampai ke kanan bawah. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, pada bagian simbol, fill color-nya ini kita buat no color. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk unsur-unsur peta yang lainnya, yaitu judul dan lain sebagainya. Terlebih dahulu kita atur garis ukurnya, biar nanti untuk unsur-unsurnya lebih rapi. Oke, jika sudah, kita langsung buat judulnya. Kita klik icon text, kemudian kita tinggal tulis untuk judulnya. Atau bisa kita klik teksnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih properties, nanti akan muncul tab baru. Nah, di sini kita pada kolom teks kita tinggal menyesuaikan untuk ukuran dan tulisannya. Oke, kita buat ke tengah, kemudian untuk ukurannya kita sesuaikan beserta dengan fontnya. Oke, jika sudah, kita buat garis tepi untuk bagian judulnya. Kita klik rectangle, kemudian kita buat kotak lagi. Oke, jika sudah, kita klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, pada bagian fill color kita buat no color. Untuk menentukan jarak dari antara unsur, kita bisa menggunakan bantuan dari pengukur yang ada di kiri. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat unsur skala dan arah mata angin. Kita klik insert, kemudian kita pilih node row. Nah, di sini bisa kita tentukan untuk bentuk arah mata anginnya sesuai dengan keinginan. Oke, kemudian kita sesuaikan posisinya. Oke, selanjutnya kita akan membuat skala untuk petanya. Di sini ada dua jenis skala, yaitu skala bar dan skala teks. Pertama kali kita akan membuat skala teks. Kita klik insert, kemudian kita pilih skala teks. Oke, untuk skala teksnya menyesuaikan ya, otomatis sesuai dengan skala yang ada pada peta kita. Kita sesuaikan untuk ukuran dan fontnya. Kita klik teks untuk membuat tulisan skala, kemudian kita sesuaikan untuk ukuran dan fontnya. Kita klik insert, kemudian kita pilih skala bar. Nah, di sini kita sesuaikan untuk ukuran dan bentuknya. Kita sesuaikan ukurannya. Jika sudah, kita klik rectangle lagi, kemudian kita buat untuk garis tepi dari skala dan arah mata angin. Kita klik kanan, kita pilih properties, kemudian untuk fill color-nya kita buat no color. Nah, kemudian kita akan membuat unsur selanjutnya, yaitu unsur legenda. Kita bisa klik insert, kemudian kita pilih legend. Nah, di sini untuk bagian legend itemnya terlebih dahulu kita bersihkan. Kemudian nanti pada bagian legend itemnya ini kita akan input berurutan, yaitu pertama itu data titik, kemudian data garis, kemudian data area. Nah, di sini kita input secara satu persatu. Kita input data yang sekiranya itu penting dan akan kita buat pada bagian legenda. Oke, jika sudah, selanjutnya kita atur pada bagian number kolomnya. Di sini kita buat 2 karena untuk legenda itemnya ini lumayan banyak. Kita buat 2, kemudian kita next. Untuk bagian legend title-nya kita buat legenda. Kemudian kita next terus. Nah, jika prosesnya sudah selesai, nanti akan muncul secara otomatis input dari legendanya.
bisa kita atur dan kita sesuaikan untuk penempatannya. Ini dapat kita lihat ya pada bagian layar, pada bagian petanya ada bagian all other value. Nah, untuk mengubah atau mengganti legendanya ini kita bisa melakukan pengeditan pada bagian layersnya secara langsung. Nanti secara otomatis pada bagian legendanya itu akan ikut berubah juga. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat garis tepi untuk bagian legendanya. Seperti yang lainnya juga, kita klik rectangle, kemudian kita pilih, kita buat kotak, kemudian kita pilih klik kanan, kita pilih properties, dan kita buat no color. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat unsur yang lain, yaitu insert. Kita bisa melakukannya dengan klik insert, kemudian kita pilih data frame, kita tunggu, nanti akan muncul kotak new data frame. Nah, di sini kita akan melakukan pengingitan data karena untuk new data frame ini layersnya itu berbeda dengan yang lain. Jadi kita add data lokasi desanya, kemudian kita add juga lokasi administrasi kabupatennya. Hal ini dilakukan biar pembaca tahu letak lokasi desanya di Kabupaten Sleman itu di mana. Jadi, jika semua sudah ter-add, selanjutnya kita sesuaikan aja untuk posisinya. Selanjutnya kita akan membuat judul insertnya. Kita klik text, kemudian kita tinggal mengetik aja insert. Kita sesuaikan untuk font dan besar tulisannya. Kemudian kita tambahkan bingkai, kita klik rectangle lagi, kita buat kotak kecil, kemudian kita klik kanan, pilih properties, dan kita pilih lagi no color. Oke, nanti penampakannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat unsur yang lain. Kita buat dulu untuk pengukurannya, garis ukurnya kita buat dulu. Selanjutnya kita akan menambahkan unsur proyeksi. Langsung aja ya, kita klik teks, kemudian kita tinggal ketik proyeksi, kemudian kita sesuaikan untuk ukuran font dan ukuran tulisannya. Kemudian kita klik lagi teks. Nah, di sini kita buat proyeksinya apa saja. Nah, untuk posisi teksnya bisa kita sesuaikan langsung pada bagian properties teksnya. Jika sudah, kita tinggal oke kan. Nah, kemudian kita tinggal atur untuk posisinya. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat garis tepi lagi atau bingkai pada bagian proyeksinya. Kita tinggal klik rectangle-nya, kemudian kita tinggal buat garis atau bingkainya pada bagian proyeksinya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih properties, pada bagian fill color kita buat non color. Nah, selanjutnya untuk unsur sumber kita lakukan hal yang sama seperti kita membuat proyeksi. Unsur terakhir kita akan membuat nama pembuat. Di sini kita akan memasukkan logo dengan klik insert, kemudian kita pilih picture, kemudian kita tinggal pilih untuk logonya, kemudian open. Nah, di sini ukurannya kita sesuaikan aja, dan kemudian kita tinggal mengklik add text lagi untuk menambahkan pembuatnya. Nah, kemudian jika sudah, kita tinggal membuat rectangle lagi, kita buat bingkai lagi, kita klik kanan, pilih properties, kemudian kita buat no color. Untuk melakukan export, kita bisa klik file, kemudian kita klik export data, kemudian kita tinggal pilih untuk exportnya bentuknya apa. Oke. Mungkin sampai situ dulu untuk layout. Jika ada kurang lebih, mohon dimaafkan. Terima kasih.